Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman berada, kembali lagi di Gawe Game, channel yang membahas tutorial, devlog, serta diskusi seputar pengembangan game. Namaku Guntur, dan ini adalah video ke-10 dari tutorial pengembangan game platformer 2D. Link video sebelumnya saya sertakan di atas. Di situ kita sudah membahas mengenai pembuatan musuh yang bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Misi kita hari ini, kita akan menambahkan fitur supaya musuh bisa mendeteksi adanya jurang. Jadi, ketika dia mendekati jurang, dia akan berbalik. Oke, kita aktifkan Godot dan kita buka file project platformer kita, sekaligus kita buka level 1 dan musuh.tscn. Dan ini adalah kondisi terakhir objek musuh dari video 9. Agar musuh bisa mendeteksi adanya jurang, kita perlu menambahkan satu objek khusus yang dinamakan raycast. Jadi raycast ini konsepnya adalah seperti pointer laser. Kalau kita punya pointer laser dan kita menembakkan ke tembok, maka kita akan lihat cahaya jatuh di mana. Raycast kurang lebih seperti itu, dia akan menembakkan garis lurus ke arah tertentu dan dia bisa mendeteksi apakah garis itu menabrak objek lain atau enggak. Kita tambahkan objek raycast dengan klik plus di sini, lalu ketik raycast, kita pilih raycast 2D. Kemudian ini sudah ada di bawah, kalau kita zoom out sedikit, dia menunjuk ke bawah karena di inspektor kita lihat cast 2-nya untuk X adalah 0, Y adalah 50. Ini bisa kita perpendek menjadi, let's say, 20. Jadi nggak perlu terlalu panjang. Karena kita ingin musuh mendeteksi jurang di depannya, maka kita perlu menggeser raycast ini dari tengah ke kira-kira ke samping ya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita buka script untuk mengedit raycast-nya. Jadi untuk deteksi jurang itu sebenarnya mirip dengan ketika musuh mendeteksi adanya tembok. Jadi kita akan ubah di sini, tapi sebelumnya kita perlu menambahkan onReady var raycast sama dengan tanda dolar raycast 2D. Jadi kita menambahkan variabel raycast untuk menunjuk ke objek raycast 2D yang kita buat. Kita punya kata kunci onReady, dan ini menunjukkan bahwa variabel raycast akan aktif ketika objek raycast 2D sudah di-load oleh Godot. Ini dibutuhkan karena raycast 2D adalah objek yang terpisah dari musuh. Melanjutkan bahasan era game platformer, kita lanjut ke era berikutnya, yaitu era awal 3 dimensi. Di era ini, 3D masih hal yang baru. Semua publisher maupun developer berlomba-lomba mengembangkan game 3D. Hasilnya masih game 2,5 dimensi seperti Antarctic Adventure milik Konami yang dirilis di tahun 1983. Game ini sudah pakai perspektif 3D tetapi grafisnya masih 2D. Selain itu, kalian percaya nggak Konami pernah bikin game seperti ini? Aku pun nggak. Yang paling menarik di era ini adalah Crash Bandicoot milik Naughty Dog. Game ini menggunakan grafis 3D tetapi kameranya bergerak ala 2D. Meskipun begitu, Crash Bandicoot menyita banyak perhatian karena inovasi dan gaya visualnya. Kemudian di bagian if is on wall, kita tambahkan or not raycast is colliding. Jadi artinya ketika dia menabrak tembok atau raycast tidak menabrak apapun di bawahnya, maka dia akan berbalik. Jadi kita bisa lihat ke level, ini dikecilkan, dan play scene. Oke, ya ini ada satu error ya, dia berbalik berkali-kali. Coba kita cek lagi ke musuh. Kalau kita buka musuh dan kita klik ke raycast, collision mask-nya masih, pertama adalah dia masih di hero ya. Jadi kita matikan, kita ganti ke level. Kemudian untuk raycast 2D ini, enable-nya kita nyalakan. Balik lagi ke level 1, dan kita play scene. Oke, dia sudah berbalik. Nah, tetapi coba kita lihat apakah dia, kalau ketika berbalik itu dia masih ke kanan aja ya, dia tidak mendeteksi jurang. Ini kita bisa cek lagi kalau kita buka debug dan nyalakan visible collision shapes, maka ketika kita jalankan, ini akan kelihatan garisnya ya. Nah, ini raycast-nya masih di kiri, sementara dia sudah berbalik. Jadi ini perlu dirubah supaya ketika dia flip, si raycast-nya juga ikut flip. Nah, ini kita perlu ubah sedikit supaya lebih mudah ya. Jadi ini kita tambahkan objek di atasnya, pakai node 2D aja. Jadi kita klik ke musuh, klik plus, tulis node 2D. Ini akan menjadi pivot. Jadi kita ganti namanya ke pivot. Lalu raycast kita letakkan ke dalam pivot.
Kemudian kita cek dulu pivot ada di sini. Oke, udah bener. Nah, nanti kita akan mengubah scale pivot dari X sama dengan 1 menjadi min 1. Nah, seperti ini. Ketika si musuh itu flip, ya. Nah, ini kita kembalikan dulu. Kemudian kita ke script. Ini perlu diganti recast-nya karena sudah ada pivot di depannya. Jadi begini, sekarang jadi pivot garis miring recast 2D. Lalu ketika arahnya berganti, recast scale X sama dengan recast scale X kali min 1. Oh, bentar, ini harusnya ke pivot ya, jadi ini kita bikin baru aja, onReady var pivot sama dengan pivot. Jadi kita ubah scale X itu yang pivot aja, bukan recast. Oke. Dan kita bisa coba. Nah, ini ketika berbalik, pivotnya juga ikut berbalik. Sehingga ketika dia ke kanan, dia juga bisa mendeteksi jurang di depannya. Gimana teman-teman? Mudah kan? Untuk video selanjutnya, kita akan menambahkan fitur supaya hero akan terluka ketika menabrak musuh. Kalau teman-teman menyukai video ini dan ingin support saya, klik like dan subscribe, dan jangan lupa klik icon lonceng agar tidak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan atau saran, share dong di kolom komentar. Bisa juga DM ke Twitter maupun Instagram Gawe Game. Follow juga ya. Sampai ketemu.